Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang bersama Bunda Gina Andriliana. Pada jarak titik ke bidang kali ini, kita akan memulai dari sebuah titik dan sebuah bidang. Titik diberi nama A dan bidang diberi nama PQRS. Nah, bagaimana cara mengukur jarak antara titik A ke bidang PQRS? Sebelum kita mengukur jarak antara titik A ke bidang PQRS, terlebih dahulu kita buat garis pada bidang PQRS yang diberi nama BC. BC ini sejajar dengan titik A. Jadi, titik A ini kita hubungkan sebuah garis di garis BC. Diberi nama garis AD. Nah, garis AD tegak lurus dengan garis BC. Sehingga jarak antara titik A ke bidang PQRS adalah garis AD yang tegak lurus dengan garis BC. Garis BC merupakan perwakilan dari bidang PQRS. Nah, kesimpulannya, jarak titik A ke bidang PQRS adalah garis AD, di mana garis AD tegak lurus dengan garis BC. Selanjutnya kita akan mengukur jarak antara titik A ke bidang PQRS. Jadi kita keluarkan garis AD dan garis BC-nya. Kemudian kita tarik sebuah garis dari titik A ke titik B sehingga membentuk garis AB, dan kita tarik sebuah garis dari titik A ke titik C sehingga membentuk garis AC, dan terbentuklah segitiga ABC. Nah, kalau diperhatikan itu garis AD tegak lurus dengan garis BC. Jadi, ini akan memudahkan kita mengukur jarak antara titik A ke bidang PQRS dengan menggunakan segitiga ABC. Untuk berikutnya, kita akan membuat kemungkinan ketika segitiganya itu siku-siku. Jadi nanti jarak titik A ke garis BC itu kita sebut dengan garis AB. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi di sini terlihat siku-siku di titik B. Jadi jarak titik A ke garis BC itu adalah garis AB karena AB tegak lurus dengan BC. Sehingga untuk mengukur AB ini kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana garis AB sama dengan akar dari AC kuadrat kurang dengan BC kuadrat. Nah, kemungkinan yang berikutnya itu untuk jarak titik A ke garis BC itu disebut dengan garis AD. Kita lihat gambarnya lagi. Nah, jadi kalau diperhatikan siku-sikunya di A. Nah, sehingga nanti AD itu kita mengukurnya juga dengan menggunakan segitiga siku-siku dengan teknik yaitu perbandingan luas segitiga. Luas segitiga itu kan rumusnya A kali T per 2. Jadi kita perhatikan untuk segitiga bagian pertamanya dengan alasnya itu AB, kemudian tingginya AC. Nah, jadi AB, AC. Jadi untuk luas segitiga pertama itu AB kali AC per 2. Itu sama dengan luas segitiga bagian lainnya, yaitu alasnya itu kita ambil BC dan tingginya kita ambil AD. Sebagai alas itu BC dan tingginya AD. Sehingga untuk luasnya itu BC kali AD per 2. Maka AB kali AC per 2 sama dengan BC kali AD per 2. Jadi kita dapat nanti untuk AD-nya itu sama dengan AB kali AC per BC. Nah, untuk kemungkinan kedua itu segitiganya sama kaki. Jadi segitiga sama kaki sama sisi itu nanti sama. Jadi lebih kita ambil itu yang segitiga sama kaki. Untuk yang pertama itu jarak titik A ke garis BC itu kita ambil garis AD. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita akan membuat sama kakinya di AB dan AC. Jadi nanti kita akan tarik AD ini, jarak titik A ke garis BC itu garis AD. Nah, jadi kebetulan
AD tegak lurus dengan BC dan membagi dua belah segitiga sama besar. Sehingga nanti untuk mengukur AD kita bisa menggunakan teorema Pythagoras juga. Nah, jadi AD itu bisa kita ambil untuk sisi miringnya AB. Jadi AD sama dengan akar AB kuadrat kurang setengah BC. Setengah BC ini kita ambil boleh BD. Jadi AD sama dengan akar dari AB kuadrat kurang BD kuadrat. Yang berikutnya itu jarak titik A ke garis BC, kita ambil garis AE. Nah, untuk garis AE itu sebagai jarak dari titik A ke titik EC. Nah, ini juga kita akan gunakan perbandingan segitiga. Perbandingan segitiga, luas segitiga ini kita ambil yang pertama segitiganya alasnya AB dan tingginya itu CD. Jadi CD nanti bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras juga. Nah, jadi AB kali CD per 2 untuk luas segitiga bagian pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi luas segitiga bagian yang berikutnya. Kita ambil alasnya sebagai BC, kemudian tingginya AE. Nah, jadi BC kali AE per 2, sehingga untuk perbandingannya itu AB kali CD per 2 sama dengan BC kali AE per 2. Nah, AE sama dengan AB kali CD per BC. Nah, kemungkinan yang ketiga itu adalah segitiga sembarang. Jadi segitiga ini itu tidak sama sisinya. Nah, jadi di sini agak lebih rumit sedikit, namun nanti akan mengarah ke sana lebih gampang. Kita gunakan nanti perbandingan dua segitiga yang bagian kiri dan bagian kanan. Jadi kalau seandainya kita gambarkan ini, nanti segitiganya kira-kira berbentuk seperti ini, ABC. Nah, jadi jarak titik A ke BC itu AD. Nah, AD ini tegak lurus dengan BC. Nah, perhatikan, kita akan menuliskan di sini mungkin untuk sebuah huruf yaitu Y. Jadi Y ini yang AD ini kita kasih nama Y. Nah, BD ini kita beri nama X. Jadi kalau DC ini berarti BC kurang X. Jadi sisanya BC kurang X. Nah, sekarang kita akan mengambil Y dari menentukan nilai Y dari segitiga ABD. Jadi kalau kita lihat, nah jadi untuk yang Y pertama itu kita bisa gunakan segitiga ABD, sehingga nanti akar dari AB kuadrat sisi miring dikurang dengan X kuadrat. Nah, untuk yang segitiga ADC itu berarti Y-nya sama dengan AC kuadrat dikurang dengan BC kurang X kuadrat. Nah, jadi kita satukan Y yang bagian pertama dengan Y bagian kedua. Akar dari AB kuadrat kurang X kuadrat sama dengan akar dari AC kuadrat kurang BC kurang X dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa nanti menentukan nilai X-nya. Jadi memang manipulasi aljabarnya juga dibutuhkan di sini. Nah, silahkan Ananda nanti boleh berpikir secara kreatif. Nah, untuk menentukan nilai X. Setelah nanti dapat nilai X-nya, kalian boleh substitusikan ke Y yang bagian yang lebih mudah yang kalian pilih. Bisa saja Y bagian pertama, bisa saja Y bagian kedua. Nah, setelah dapat nilai Y-nya, tentu itulah merupakan AD. AD itu adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, demikian untuk materinya. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak antara titik A ke bidang BDE. Pertama sekali yang kita lakukan adalah membuat gambar kubus ABCDEFGH dengan memposisikan titik sudut harus benar. Nah, perhatikan untuk alas dan atap
Itu posisi titik sudut bangun ruang kubus ini A, B, C, D dimulai dari kiri, diakhiri di kiri. Begitu juga untuk posisi titik E, F, G, H, diawali dari kiri dan diakhiri di kiri juga. Jadi harus sejajar untuk posisi titik yang senama ini. Kemudian jangan lupa menuliskan 8 cm, artinya mewakili seluruh rusuk yang ada pada kubus. Nah, kita lanjutkan untuk mengukur jarak antara titik A ke bidang BDE. Kita akan membuat sebuah segitiga BDE. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk mengukur jarak antara titik A ke bidang BDE. Nah, kemudian ada garis yang membelah dua bidang BDE karena memang segitiga BDE ini sama kaki. Nah, garis ini adalah salah satu garis segitiga yang akan membantu kita untuk mengukur jarak antara titik A ke bidang BDE dan membentuk segitiga yang berwarna merah ini. Segitiga berwarna merah ini, kalau kita perhatikan ternyata siku-siku di A. Nah, itu akan sangat gampang dalam membantu kita mengukur jarak antara titik A ke bidang BDE. Untuk berikutnya, kita keluarkan segitiga merah ini sehingga kita beri nama titik-titik sudutnya APE. Nah, jarak antara titik A ke bidang BDE itu diwakili oleh garis EP. Maka jarak antara titik A ke garis EP ini adalah AKI, di mana AKI tegak lurus dengan garis PE. Nah, kalau seperti ini kita ingat bahwa kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Namun sebelum kita melanjutkan ke proses menentukan garis AKI, kita akan menentukan seluruh sisi-sisi yang mendukung pada segitiga APE. Pertama sekali yang akan kita tentukan adalah garis dari AP, di mana AP ini setengah dari garis AC. Nah, ini AC ya. Nah, jadi garis AC. Nah, kita akan mengukurnya dengan menggunakan teorema Pythagoras karena memang di sini ada berbentuk segitiga ABC, di mana garis AC ini kita akan menentukannya dengan teorema Pythagoras karena ABC ini segitiga siku-siku di B. Nah, jadi AP itu setengah AC, maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan 8 akar 2. Maka AP setengah AC itu setengah kali 8 akar 2 cm, yakni sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, setelah kita memperoleh nilai AP, maka kita akan menentukan nilai EP. Jadi garis EP kita akan tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras karena segitiganya kita ambil segitiga APE yang merupakan segitiga siku-siku. Jadi garis EP itu adalah akar dari AP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat, sama dengan EP akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 akar 2, sama dengan 4 akar 6 cm. Segitiga tersebut kita buat secara utuh untuk seluruh sisinya agar memudahkan kita nanti mengukur nilai atau jarak dari dari garis AKI. Nah, baiklah, kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Perhatikan, untuk segitiga yang akan kita gunakan alas dan tingginya bagian pertama itu alasnya AP dan kemudian tingginya AE. Jadi AP kali AE per 2, karena memang luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi per 2. Jadi alasnya AP dan tingginya AE. AP kali AE per 2 sama dengan untuk luas segitiga bagian lainnya kita gunakan alasnya EP dan tingginya AKI. Maka sama dengan EP kali AKI per 2. Jadi AP kali AE per 2 itu sama dengan EP kali AKI per 2. Maka AKI sama dengan AP kali AE per EP. Nah, AKI sama dengan 4 akar 2 kali 8 per 4 akar 6, sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Nah, itulah jarak antara
titik A ke bidang BDE yang diwakili oleh garis aki, di mana aki itu 8 akar 3. Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami dengan baik. Tetap kreatif, salam prestasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.